Amin. Oke, sudah ya? Nah, Sudah, Kak. oke. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan kuadrat ya. Kuadrat. Persamaan Ya, betul, kuadrat. Kak. Oke, ya. Nah, sebelum kita ke situ, eh, kita bahas dulu ya apa yang dimaksud bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Ya, Kak. Persamaan kuadrat. Ini Persamaan kuadrat. kuadrat tahu ya kuadrat? Tahu, Kak. Biasa kan kuadrat. Yang kuadrat itu yang pangkatnya itu berapa kalau kuadrat? Yang pangkat Pangkat 2 ya, Kak? betul, kuadrat itu pangkatnya 2 ya. 2. Jadi disebut persamaan kuadrat karena dia pangkatnya itu 2 ya. Pangkatnya itu 2, betul. berderajat 2 ya. Pangkatnya 2. Ada pangkatnya 2 ya, gitu. Pangkat pangkat yang itu yang di atas itu ya, yang di atasnya itu Iya, Kak. 2 gitu. Yang Nah, pangkat. persamaan itu ya. Kayak Ya. persamaan aljabar ya. Jadi di sini persamaan kuadrat itu gabungan dari persamaan dan pangkatnya itu harus 2 ya. Nah, apa bentuk umumnya? Bentuk umumnya kita harus tahu juga ya. Untuk Bentuk umum. umum persamaan kuadrat. Berarti kayak Karena konsepnya gitu ya, Kak? ya betul. Nah, kan sebelumnya kan ada ya bentuk umum persamaan linear ya. Ada Iya. persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat itu bentuk umumnya kayak gini ya. AX kuadrat ditambah BX Ya. ditambah C itu sama dengan 0. Ini bentuk Nah, umumnya ya. iya. Gitu. Apa ini A-nya? Apa ini B-nya? Apa ini C-nya? A-nya itu adalah koefisien ya. Jadi A ini Iya, Kak. angka bisa Angka misalkan 3x kuadrat kuadrat ditambah 5x X. ditambah 27 sama dengan 0. Nah, ini kelihatan nih. Ada nilai A-nya, ada nilai B-nya, ada B-nya. nilai C-nya ya. C-nya. Nilai A-nya Iya, Kak. berapa? A-nya itu? A-nya itu 3 ya, Kak? A-nya itu 3 3, kuadrat. betul ya. 3. Oh, udah nggak usah dikuadratin lagi ya. Karena kan ini udah Iya, Kak. X kuadrat ya. Udah sama-sama X Iya. kuadrat. Jadi kalau kita mau lihat A-nya ya berarti A itu adalah Oh, iya. koefisien dari X kuadratnya. Tahu ya koefisien ya? Koefisien Iya, itu Kak. Angka. angka yang nempel. Koefisien itu angka yang nempel di variabel ya. Iya, Yang betul. nempel di variabel. Variabel itu sendiri yaitu X, Y, Z ya. Di Ya, Kak. Yang variabel. huruf. Ya, yang huruf ya. Hurufnya biasanya yang X, Y, atau Z ya variabel itu. Cuman nggak menutup kemungkinan bisa A, B, C. Cuman di sini A-nya itu koefisien ya maksudnya ya. Iya. Koefisien. Jadi A-nya itu 3, B-nya Ya. B-nya berarti 5, Kak. B-nya sama dengan 5. Betul ya berarti ya. B-nya itu 5. Sedangkan C-nya berapa? C-nya karena dia koefisien doang berarti 27. Min-nya, Kak, Hmm, berarti. iya Min 2, betul. min Min 27. 27 ya. Oke. Jadi Ya. nanti kalau misalkan B-nya itu di sini dikurangi 5x, berarti dia jadinya B-nya minus 5, bukan lagi 5 doang ya. Jadi harus diperhatikan positif dan negatifnya. Kalau di sini di bagian A-nya itu negatif, misalkan aku kasih minus 3x kuadrat, berarti A-nya berapa? Berarti A-nya jadi min 3, Kak. Min 3, betul ya. Jadi posisi si tanda positif dan negatifnya itu penting juga ya Radit ya. Gitu. Iya. Jadi jangan ketinggalan tanda positif dan negatifnya ya. Jadi itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi kamu Ya, cukup Kak. harus tahu aja ya, ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah X BX kuadrat. ditambah C itu sama dengan 0 ya. Itu Nah, adalah ya. konsepnya dulu ya. Konsep dasar persamaan kuadrat itu kayak gitu ya. Nah, sekarang nanti di di persamaan kuadrat ya. Oh ya, ini Ya. A-nya nggak boleh nol ya. Ini aku Ya, kasih Kak. catatan syaratnya. Ya.
A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Positif Berarti selain boleh. 0 ya, Kak? Betul. Positif boleh, negatif boleh, tapi 0 jangan ya. Kenapa nggak boleh 0? Ya. Karena kalau misalkan ini 0, 0 dikuadratkan berapa? 0 ya, Kak? Betul, Nggak 0. ada 0. Jadi kalau 0 kuadrat berarti bagian sini aslinya berapa? Yang bagian AX kuadratnya? Berarti jadi Karena habis ya, Kak? habis, betul. A-nya juga habis kan ya? Karena A Iya, dikali 0, ya 0. Ya, jadi 0. dia habis nih. Jadi ini kayak bisa kita anggap hilang kan ya? Hilang Iya. ya? Nah, kalau ini bagian A-nya ini hilang karena gara-gara dia A-nya itu 0, maka tinggal sisa apa? Tinggal sisa BX sama C-nya, Kak? Betul, tinggal sisa BX plus C ya. Udah Iya. ada jadi persamaan kuadrat gak sekarang? Enggak lah, Kak, nggak ada kuadratnya ya? Betul, jadi nggak ada kuadratnya ya. Jadi ini justru persamaan linear jadinya ya. Kalau Iya. persamaan linear itu apa? Rumus umumnya itu ya. Apa bukan BX plus C, cuman Enggak. hampir mirip ya, MX plus C gitu ya. Nah, ini jadinya Iya. persamaan linear kalau misalkan nggak ada persamaan kuadratnya ya. Gitu. Oh ya, persamaan persamaan linear itu pangkatnya 1 ya. Untuk ngasih tahu aja ya. Jadi sebelum persamaan kuadrat ini sebenarnya nanti sebelum persamaan kuadrat itu ada namanya persamaan linear. Itu sebenarnya udah kita Linear. bahas di pertidaksamaan linear ya. Iya, Kak, betul. Pertidaksamaan Yang linear dua kemarin ya? variabel kemarin ya. Nah, itu kalau misalkan Iya. kan kita bahas tentang persamaannya juga ya. Jadi sebelum ke Iya. pertidaksamaan kita bahas persamaan linearnya. Nah, itu persamaan linear itu kayak gitu. Bentuknya apa? Bentuknya itu kan garis lurus ya. Garis Iya, lurus ya. Iya, garis jadi lurus. dari awal tuh kita belajarnya garis lurus nih. Tuh. Garisnya tuh lurus-lurus semua ya. Nggak ada yang Hmm. belok ya. Nggak ada yang apa sih Nggak kayak ada, Kak? kayak payung, kayak bentuknya itu kayak kurva enggak kan ya? Dia bener-bener Enggak, garis. Kak. Nah, itu yang Iya, disebut lurus. linear ya. Itu disebutnya Oh, linear. Jadi linear itu yang garis ya. Linear itu garis. lurus Linear, itu ya, Kak? betul. Dan kita selama bahas linear ini ada nggak pangkat duanya? Nggak ada, Kak. Nggak ada, betul. Makanya dia disebut persamaan atau pertidaksamaan linear gitu. Karena Linear. dia pangkatnya itu nggak pernah muncul ada kuadrat-kuadratnya, pangkat tiganya, itu Oh, nggak ada ya. iya, Gitu. Kak. Jadi inilah yang disebut linear. Tapi Linear. kalau kuadrat dia itu ada pangkatnya sekarang, yaitu pangkatnya 2 gitu Dua. ya. Jadi ini udah tahapnya lebih tinggi daripada yang linear tadi ya, yang linear kemarin ya, Iya, Radit Kak. ya. Ini Iya. eh level level selanjutnya dari persamaan linear kemarin ya. Nanti Iya. kira-kira bentuk garisnya itu kayak gini. Nah, jadi dia kayak kurva ya, kayak Melengkung gitu parabola. ya, Kak? Betul, melengkung. Jadi nanti bentuk grafiknya itu kayak gitu, Radit ya. Nanti Nggak kaku mm, ya? betul, nggak kaku lurus ya, nggak kayak kemarin yang Heeh. langsung lurus atau ada miringnya, ada miring ke bawah, miring ke atas gitu ya. Nah, ini bentuknya itu miring ke atas ditambah miring ke bawah. Nah, itu yang disebut Oh. persamaan kuadrat ya. Oke. Oh, iya, Kak. Oke, oke. Jadi ini kenapa? Nggak, Kak, lanjut aja. Oke, ya jadi ini lebih lebih ini ya, lebih apa? Lebih gabungan gitu ya, gabungan dari miring ke atas dan miring ke bawah gitu. Bawah. Cuman ini nanti kalau grafik ini nanti dibahasnya setelah setelah kita membahas lebih detail tentang persamaan kuadrat. Jadi nanti ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, itu berbeda ya. Persamaan kuadrat, Oh, sama persamaan kuadrat. kuadrat, persamaan kuadrat kita cuma nyari si itunya doang, si nanti ada namanya faktor-faktor dan akar-akar. Cuman lebih tingginya lagi adalah nanti namanya adalah kita bikin Fungsi. fungsi kuadrat ya. Yang kayak Fungsi tadi itu ya, kuadrat. Kak, garis. Betul, yang kalau fungsi kuadrat ini kita udah mulai menggambar ya, menggambar kurva ya, Iya. menggambar kurva, kita mencari nanti ada namanya diskriminan.
diskriminan, terus nanti kita mencari akar-akarnya dan lain-lain ya. Kita mencari Iya. titik pusatnya, titik puncaknya berapa, titik paling rendahnya berapa gitu. Itu nanti kita bahas di fungsi kuadrat ya, Kuadrat. gitu. Iya. Cuman nanti sekarang kita nggak sampai sini dulu ya. Kita bahas Persamaan persamaan dulu ya. kuadrat dulu, betul ya, persamaan kuadrat. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, sekarang dalam persamaan kuadrat ini sekilas doang ya. Ini sekilas tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke topik intinya ya. Jadi persamaan kuadrat itu persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan 3 cara ya. Bisa diselesaikan melalui 3 cara. Iya. Ya. Ini nanti misalkan kamu ada soal, kamu bisa pakai 3 cara ini, boleh salah satunya aja ya. Tapi nanti Kak. di antara 3 cara ini, karena kamu pilih salah satu, nanti ada satu cara yang lebih gampang biasanya ya dari yang Iya, Kak. cara lainnya. Cuman tetap dibahas 3 cara karena biar kita tahu konsep persamaan kuadratnya ya. Gitu. Iya. Jadi walaupun nanti aku ngasih tahu cara ini yang paling cepet, cuman 2 cara lainnya kita harus pelajarin juga ya Radit ya. Gitu. Iya, Kak. Oke. Nah, sekarang kita 3 caranya ini ada yang pertama itu pemfaktoran. Pemfaktoran. Yang kedua itu adalah kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu adalah rumus ABC ya. Rumus ABC. Bukan ABC yang ini ya, yang di merek ya. Tapi ini rumus rumus yang ini ya. Nanti ada A-nya, B-nya, ini C-nya. Jadi kita cuman masukin ABC-nya ini ke suatu rumus, nanti ketemu akar-akarnya gitu ya. Oke? Iya, Kak. Nah, Oke. sekarang aku akan bahas dulu yang pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Yang pertama ya. Yang Iya, pertama Kak. Yang pertama. pemfaktoran ya. Sebelumnya tahu maksud apa yang kamu ketahui tentang pemfaktoran, Radit? Faktor. Faktor biasa ya, faktorisasi, Kak. Nah, betul. Faktorisasi ya. Jadi pemfaktoran itu Iya. faktorisasi ya. Faktorisasi. Berarti sama ya, Kak? Yang faktorisasi. Ya, mirip-mirip. Jadi kalau pemfaktoran itu kita kayak mengeluarkan, misalkan kita punya A dalam kurung X plus Y. Berarti ini nanti jadinya AX ya. A ditambah A dikali Y ya. Ditambah A dikali Y. Nah, bentuk faktorannya yang mana? Ini bentuk pemfaktorannya. Ini faktorannya. Bentuk faktor. Bentuk yang sudah difaktorkan ya. Bentuk yang difaktorkan. Ini bentuk yang dijabarkan ya. Ini penjabarannya. Nah, di pemfaktoran kita pakainya yang ini yang ada dalam kurungnya. Jadi yang ada dalam kurung itu disebutnya pemfaktoran ya. Artinya kita kayak sifat distribusi ya. Kita mengeluarkan misalkan di sini apa yang sama Radit? Di kedua suku ini. Yang sama apa? Ya? Betul, A-nya ya. Jadi ini bukan pemfaktoran karena dia nggak ada dalam kurungannya ya. Jadi untuk pemfaktorannya itu kita keluarin si A-nya ya. Keluarin si A-nya berarti A dalam kurung, sisanya X tambah Y. X tambah Y. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya ya, kayak yang di awal ini ya. Gitu. Jadi pemfaktoran itu kayak kita memfaktorkan ya kayak kita ngeluarin yang sama keluar gitu ya. Jadi ada dalam kurungnya ini gitu ya. Itu yang disebut dengan pemfaktoran ya. Oke. Pemfaktoran. Ya. Nah, ini prinsipnya itu kalau misalkan nanti di persamaan kuadrat
nanti ada gini, X atau M X. dikali N itu sama dengan 0. Ya. No. Kira-kira ini kan perkalian ya Radit ya. M Iya. dikali N ini angka. Ya. Angka kalau dikalikan angka yang hasilnya 0, ada dua kemungkinan. Apa aja kemungkinannya? Kemungkinannya itu M-nya itu yang sama dengan 0 No. atau N-nya sama dengan 0. Ya. No. Kenapa M-nya harus sama Enggak. dengan 0, N-nya sama dengan 0 biar hasilnya 0, ya. Karena kalau misalkan kita masukin M-nya 0, ya ini 0 No. dikali N berapapun angkanya hasilnya berapa? Aslinya 0, Kak. Karena M-nya 0. 0 gitu ya. Karena M-nya 0 Iya. maka mau dikali berapapun, dikali 99, dikali 100, dikali 50, karena dia 0 dikali sesuatu berarti hasilnya pasti 0 0. gitu ya. Kalau Enggak. misalkan N-nya yang 0, Berarti mau M-nya M-nya bebas, berapapun, Kak. M-nya bebas. Berarti Aslinya tetap 0. hasilnya tetap 0 gitu ya. Jadi Ya. nilai M dan N-nya ini kamu tahu ya persamaan. Kalau yang kanannya Tahu, Kak. 0, berarti yang kirinya harus 0 Harus ya 0. enggak? Jadi Ya. biar yang kirinya ini 0, minimal si M-nya yang ini yang 0 atau N-nya yang 0 0 ya atau enggak? N-nya Betul? 0. Ya, betul, Kak. Boleh M-nya yang 0, N-nya berapapun atau si N-nya yang 0 0. gitu ya. Jadi maksud aku di sini nanti di persamaan kuadrat itu nanti ada faktor-faktor yang kita menggunakan salah satu apa? Salah satu faktornya itu sama dengan 0 atau yang bagian ini hasilnya 0 gitu ya. Ini nanti penting banget ya untuk di persamaan kuadrat Radit gitu. Ya, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke ini masih pemfaktoran ya. Masih pemfaktoran, kita Iya. belum bahas yang kuadrat sempurna ya. Nah, ini pemfaktoran. Pemfaktoran. Pemfaktoran atau faktorisasi ya, boleh. Ini Ya. pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu ada 4 tipe ya. Sebenarnya tipenya ini bebas sih. Jadi kalau misalkan tipe yang pertama atau di mana ya? Ya. Di Oke, jadi misalkan aku tipe yang pertama ya. Tipe Iya. yang pertama. Tipe yang pertama ini itu si nilai C-nya itu yang mana? Yang 2 minggu 7, Kak. Betul, yang 27. Itu disebutnya apa kalau misalkan cuma angka doang? Disebutnya koefisien. Koefisien kurang tepat. Koefisien itu angka yang nempel di Oh iya, Kak. variabel. Iya, di Kalau variabel. misal kalau misalkan dia cuma benar-benar murni angka doang tanpa diikuti variabel kayak contohnya ini misal min 27, ada nggak variabel X dan Y nempel di situ? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau misalkan nggak ada yang nempel sama variabel, itu disebutnya adalah konstanta ya. Jadi Oh ya, konstanta konstan. jadi ini disebutnya bukan koefisien tapi konstanta ya. Konstanta. Jadi konstanta itu nilai yang benar-benar murni-murni, yang benar-benar murni angka ya gitu. Tapi Iya, kalau Kak. angka 3 ini bukan murni angka kan ya? Ada Iya, variabel soalnya nempel, X-nya. Kak. Betul. Jadi itu disebut koefisien ya. Sama ini juga yang 5. Yang 5 juga ini disebutnya bukan konstanta tapi koefisien. Oke, Radit? Koefisien. Oke, Kak. Jadi beda ya. Kadang suka ketuker Iya, nih antara konstanta dan koefisien ya. koefisien. Koefisien Iya. itu yang nempel sama variabel, kalau konstanta itu yang benar-benar Heeh. murni Angkanya angka doang, ya. Kak. Betul, angkanya doang. Nah, kalau misalkan angkanya itu C-nya sama dengan 0, Hmm. C-nya itu sama dengan 0, berarti tinggal sisa apa? Tinggal sisa apa berarti kalau misalkan C-nya 0? C-nya 0 Hmm. artinya kamu tutup aja bagian C-nya. Ya, Kak. Berarti tinggal Hmm. 3x kuadrat sama 5x ya, Kak. Atau kalau di simbol ini, kalau C-nya Oh, 0, berarti ax kuadrat dan bx ya, Kak.
Betul, AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 ya. Ya. AX kuadrat, jadinya AX kuadrat ditambah BX. Tambah BX. Harusnya ada tambah C ya, tapi karena C-nya itu 0, Ya. maka ini langsung sama dengan 0. Jadi bagian plus C-nya itu hilang ya. Nah, jadi bentuk persamaan kuadratnya jadi kayak gini. Ya, boleh nggak C-nya 0? Boleh, karena tetap persamaan kuadrat gak ini? Tetap kok. Tetap ya, karena ada persamaan pangkat duanya. Betul. Ya. Karena tetap ada pangkat duanya, makanya disebut persamaan kuadrat. Tapi yang nggak boleh 0 itu apanya? Yang tadi Kak, yang AX kuadratnya. Karena dia kalau udah 0 hilang. Betul. Ya, kalau misalkan B-nya yang 0, boleh Kak? Boleh Kak. Karena dia nggak ada kuadratnya. Kenapa? Karena dia nggak ada kuadratnya Kak. Yang betul. Jadi kalau misalkan B-nya ini 0, jadinya kan AX kuadrat doang ya? Ya, AX kuadrat tetap persamaan kuadrat gak? Tetap ya, karena dia ada pangkat 2-nya. Yang penting ada pangkat 2-nya berarti dia persamaan kuadrat ya. Nah, di sini kalau C-nya 0, bentuknya jadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 ya. Nah, ini gimana cara memfaktorisasi bentuk kayak gini ya? Cara solusinya ya, solusinya. Jadi solusi kalau misalkan C-nya 0 itu adalah ya X-nya tinggal dikeluarin ya. X dikeluarin dari dalam kurung ya. Keluarkan dari kurung. Karena kenapa harus kita keluarin dari kurung? Bisa nggak kita? Dua-duanya ada Kak. Betul, itu dia. Ya, karena X-nya di kedua sini ada ya, makanya bisa kita keluarin dari kurung gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ini X, yang ini X ya. Sama-sama ada X kan ya? Ini ada X. Karena sama-sama ada X, maka kita keluarin dari kurung ya. Karena ada sama-sama X ya, ada sama-sama X. Ya. Atau karena sama-sama X. Ya. Karena sama-sama X, makanya bisa kita keluarin dari kurung ya. Nah, sama-sama ada X ya. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan aku punya soal kayak gini, Radit, misalkan contoh ya. Contohnya, misalkan aku punya X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Ya. Ini sama ya, mirip kayak ini ya, bentuknya. Ini sebagai AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. A-nya berapa? Berarti A-nya 1 ya Kak? A-nya 1, B-nya? B-nya 6. B-nya 6, betul ya. Udah bisa ya mengidentifikasi nilai A-nya dan B-nya ya. Nah, sekarang ini nggak usah dianggap ya. Aku cuma nanya doang yang A sama B-nya ya. Nah, sekarang kita ke gimana cara mencari nilai X-nya. Tadi di solusinya apa? X-nya harus dikeluarkan dari kurung ya. Berarti gimana? Berarti X kuadrat. X kuadrat dalam kurung. Dalam kurung. Satunya tetap ditulis ya Kak? Boleh, 1. Bisa nggak 6X kuadrat dibagi 6X dibagi X kuadrat? Apakah 6X dibagi? 6X dibagi X kuadrat. 6X per X kuadrat. Bisa ya Kak? Bisa, cuma nanti ada pangkat 2-nya dibagi. Oh iya. Jadi sebenarnya kita mengeluarkan X-nya itu jangan X kuadrat tadi, tapi jadi ini X aja ya. Iya. Jadi karena kan di sini kedua-duanya X ya. Ini X kuadrat, ini X. Yang paling kecilnya yang kita ambil yaitu X-nya. Karena kalau misalkan kita ambilnya X kuadrat, kita nggak bisa X dibagi X kuadrat, nanti jadinya 1/X gitu ya. Atau di sini 6/X. Cuman kalau misalkan kita keluarin X-nya keluar, X kuadratnya bisa dibagi X, 6X-nya bisa juga dibagi X. Jadi fleksibel kedua-duanya
gitu. Tapi kalau misalkan kita ambilnya X kuadrat, nggak fleksibel ke sini gitu ya. Karena nanti jadinya ada per lagi. Jadi lebih ribet lagi istilahnya gitu. Oke? Iya, Kak. Paham ya? Oke. Nah, jadi kalau ada kayak gitu kita ngeluarinnya X-nya aja ya, Radit ya. Bukan X Iya. kuadratnya. Berarti X dalam Yang kurung apa? terkecil berarti ya, Kak. Betul, nanti yang terkecil ya, gitu. Berarti X dalam kurungnya X X pangkat X kuadrat, Kak. dibagi X per X. X kuadrat penjabaran dari X kalau ada pangkat artinya X banyak berapa kali? Kak, agak nge-lag, Kak. Oh, sorry. Oke, Kakaknya jadi X. putus-putus, Kak. Oh, oke. Aku ulangin ya, Radit ya. Iya, Nah, Kak. jadi kalau ada X kuadrat per X, ya X kuadrat, ini kan kita mau faktorin nih. Pertama, Iya. ini kalau mau kita keluarin X-nya keluar, berarti semua suku-suku ini kita harus bagi dengan X ya. Pertama X Iya, Kak. kuadrat dibagi X, itu berarti gimana X kuadrat dibagi X? Ya sama aja kayak gini, kita hitung ya. X kuadrat dibagi X, X kuadrat penjabarannya gimana? Kalau ada pangkatnya pangkat 2, Berarti X dikali Kak, dikali X juga ya, Kak? X dikali X juga ya. Dibagi berapa? Ya. Dibagi X ya. Dibagi X. Ada yang bisa dicoret nggak? Bisa, Kak. X dan X yang bawah, atas bawah. X bawah sama yang atas. Tinggal sisa X doang. X doang. Ya, berarti X kuadrat dibagi X sama dengan Dengan X berarti. betul. X doang ya berarti ya. Jadi X doang. Iya. Nah, jadi di sini X doang. Terus ditambah berapa? 6X dibagi X. Berarti 6X dibagi X ya, Kak, itu. Jadi berapa kok berarti kalau 6X dibagi X? Dibagi dulu berarti ya? Saya bisa aja sih langsung ada yang dicoret di situ. Berarti kan 6X dibagi X. X. Oh iya bisa, Kak. Berarti 6. Nah, betul ya. Jadi ini bisa dicoret. Tapi hati-hati ya, kalau misalkan ada soal 6 ditambah X dibagi X, jangan dicoret ya X-nya ya. Jangan dicoret X-nya, karena ini penjumlahan. Kalau misalkan perkalian, sama-sama perkalian, 6X, 6 atau 6 dikali X, ini bisa dicoret X-nya. Karena ini perkalian ya. Kalau misalkan nanti penjumlahan dan pengurangan di atasnya, kamu harus faktorin dulu ya. Jangan langsung coret-coret X-nya ya. Itu maksud aku. Oke? Oke, Kak. Nah, berarti sisanya X dalam kurung X plus 6 ya, Radit ya? X plus 6. Nah, berarti sama dengan 0. Nah, ini udah bentuk perkalian nggak? Belum, Kak. Yang ini? Belum. Sebenarnya udah ya. Bentuknya itu udah yang ini. Yang M dikali N sama dengan 0. Udah kebentuk M dikali N sama dengan 0 nggak? Oh iya, M udah, dikali Kak. N. M dikali N sama dengan 0. Dengan 0. Udah ya? Udah. Udah. Walaupun di sini ada penjumlahan, tapi di situ kan udah ngebentuk ke dalam kurung. Jadi ini kayaknya satu kesatuan. Jadi satu kesatuan itu dikali dengan X gitu. Jadi sekarang mana M-nya, mana N-nya dong berarti? Iya, Kak. Mana M-nya dan N-nya? M-nya itu yang mana? N-nya itu yang mana? Berarti M-nya itu yang X ya, Kak? Betul, M-nya X ya. Ini X. Ya. Ini M-nya. Terus N-nya yang mana? N-nya berarti yang 6 ya? Yang 6 ini? Ini N-nya? Iya, Kak. Atau satu kesatuan ini? Oh, satu kesatuan, Kak. Betul. Satu kesatuan itu adalah N-nya ya, Radit ya. Jadi yang ini, karena kan ini bacanya, kalau kita punya
kalau kita punya udah difaktorisasi ya, mana sih yang tadi yang tadi mana ya? Pemfaktoran. Nah, ini ya. Misalkan aku Iya. punya 2 dalam kurung 3 plus 1. 1. Ini berarti kan bisa gini ya, 2 dikali Bisa 2 kali 3 3 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1. Berapa berarti? 6 ditambah 6 ditambah 2. 2 sama dengan 8, Kak. 8 ya. Itu secara penjabaran. Tapi boleh nggak? Penjabaran. Ini kita anggapnya 2 yang dikali satu kesatuan 3 plus 1. Nih, ada perkalian di tengahnya. Bisa nggak, Radit? Bisa, Kak, bisa. Bisa, ya. Artinya 2 dikali berapa? Berarti 2 dikali 4. Dikali 4, 8. Ya, sama ya. Nah, Ya, jadi sama. itu maksudnya. Jadi, ini tuh sebenarnya perkalian. Perkalian yang dipisah. Jadi yang ini tuh sebenarnya satu kesatuan jadinya ya. Jadi ini jadinya M dikali sama N gitu ya. Jadi Ya. M kalau udah intinya apa? Kalau misalkan ada udah dalam kurung itu dianggap sebagai satu Satu kesatuan. kesatuan ya. Satu kesatuan perkalian. Jadi ini dianggapnya satu kesatuan perkalian. Ini juga sama nih. Ya, X plus 6 ini Ya. dianggap satu kesatuan, Radit. Ya, ini Ya. satu kesatuan yaitu N-nya yang di sini ya. Gitu. Ya. Jadi ini sebagai Ya. N-nya. Oke. Nah, kita udah tahu Oke, nih Kak. M-nya berapa, N-nya berapa ya. N-nya berapa? Oh ya, ini sebenarnya X-nya itu dikali ya. Ada perkalian Ya, di tengahnya dikali. ya. Jadi udah mirip sama M dikali N sama dengan 0. Dengan M-nya itu X, N-nya itu adalah X plus 6 ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih nilai M-nya itu X, N-nya itu X plus 6. Ingat, biar sama dengan 0, berarti kemungkinannya Berarti gimana? salah satu ada yang 0 ya, Kak? Betul, bisa M-nya yang 0, yang bagian 0. ini, atau N-nya yang Atau 0 kan ya? N-nya yang iya. Betul ya. Berarti gimana? Ada 2 kemungkinan. X-nya sama dengan berapa, atau X plus 6 sama dengan bagian N ini. 0 ya, Kak? Ingat sifat yang sama dengan 0. Ketika salah satunya 0, maka hasilnya pasti 0 kan ya? Iya. Salah satu aja bisa yang bagian M itu kan cuma X ya? Ya. Berarti dia kalau misalkan bagian ininya 0, maka berapapun ini N-nya itu pasti hasilnya 0 gak? 0, Kak. Karena 0 ketemu 0 jadi 0. Betul, karena sini hasilnya 0. Terus, tapi kalau misalkan kita balik, kalau yang ininya 0, kalau satu kesatuan itu 0, maka apa tadi? Kenapa, Kak? Ngelik lagi, Kak? Jadi kalau misalkan X ditambah 6, satu kesatuan itu sama dengan 0, berapapun nilai X yang di sini, 0 ya, X kali 0, hasilnya pasti 0. Itu udah bagian sebelah kirinya itu mau nilainya berapapun hasilnya ujung-ujungnya tetap 0 karena bagian N-nya itu udah 0 gitu ya. Betul, jadi Kak. aku bagian sini yang X-nya bagian ini Iya, Kak. bagian X-nya itu berapa biar sama dengan 0. Nanti ada 2 kemungkinan ya. Bagian sini X-nya berapa biar sama dengan 0, atau bagian kanan itu berapa biar hasilnya 0. Kita yang pertama dulu, yang bagian kiri. Bagian kiri ini harus berapa biar 0? X-nya? Berarti harus 0.
0 ya, Kak? Harus 0. 0, betul ya. X bagian Iya, kiri ini harus 0 biar hasilnya nanti sama 0. dengan 0 ya. Berarti kita 0. punya Ya, X sama dengan 0. 0. Itu yang pertama ya. Terus bagian yang kedua, X plus 6 itu sama dengan 0 ya. Berarti X plus 6 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa biar sama dengan 0? Ini kita Berarti pindah ruas 0. aja ya. Iya, Kak. Kita pindah ruas berarti X sama dengan Terus, kalau ada X ditambah 6 ini apa? Sebenarnya pindah-pindah ruas aja maksud. X-nya berapa? Pindah ke kanan. berarti X-nya pindah ke kanan. Jadi 0 kurang 6, Kak. Aduh, nge-lag kredit. Maaf. Boleh ulangi? Ya, Kak. Putus-putus, Kak, sebentar. Screen-nya nggak kelihatan. Ini Radit. Suara aku udah lancar? Nah, udah lancar, Kak. Oke ya. Tadi gimana? Yang Berarti X plus 6. Kenapa? pindah ruas aja. Aja ya. Iya. Jadi berapa? X sama dengan? X sama dengan 0. 0, 0. Karena plus 6-nya pindah ke kanan. Kanannya jadi minus ya, Kak. Min 6. Betul. Nah, 0 0 dikurangi 6. sama dengan min 6 ya, Kak. Min 6. Jadi langsung aja ya. Minus 6 ya. Jadi ini X sama dengan minus 6 ya. Jadi Ya. X yang memenuhi himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya ada berapa aja? Ada 2 ya. Bisa X yang sama Ya, dengan Kak, ada 0. 0 0 atau 0 atau minus atau 6 min ya. 6. Minus Min 6. 6 Betul. gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masukin X-nya 0 ya 0 dikali 0 plus 6. Artinya 0 dikali 6. Hasilnya berapa 0 kali 6? 0 kali 6 sama dengan 0, Kak. 0. Benar ya? Nah, Betul. jadi kalau misalkan kita masukin X-nya sama dengan 0, maka menyelesaikan persamaan ini itu sama dengan 0 ya. Terus kalau kita Ya. masukin, berarti kalau kita baca, ini minus X-nya minus 6, dikali minus 6, ditambah 6, jadi berapa nih? Minus 6 dikali? Minus 6 dikali Min 6 tambah 6? min 6 tambah 6 jadi tetap negatif ya, Kak. Artinya gini, kita punya min 2 ditambah 2. Berapa itu? Min 2 tambah 2. 0, Kak. 0. Jadi kalau misalkan ada min sesuatu juga, hasilnya pasti 0 ya. Misalkan 0, ya. min sejuta ya. 100.000 1 juta ditambah 1 juta. Hasilnya berapa? Min sejuta ditambah sejuta. Berarti hasilnya 0, Kak. Karena Betul. Karena sama-sama yang ini minus sesuatu ditambah sesuatu yang sama itu balik lagi minus ke 0. 6 dikali 0 ya jadinya ya. Yang Ya. itu ya yang aku maksud ya. Berarti minus 6 dikali 0. Berapa berarti? Minus 6 dikali 0? Min 6 dikali 0 min 0 ya, Kak. 6 dikali 0. 0, Kak.
Halo? Putus-putus lagi, Kak. Oh iya, putus lagi ya. Nah, udah lancar, Kak. Kak, Oke, udah lanjut. Kak, masih putus-putus, Kak? Oke, tadi sampai ini ya. Yang tinggal hasilnya, Kak? Oh iya, tinggal hasilnya ya. Udah muncul belum apa pointer merah aku? Udah muncul screen-nya. Oke ya. Nah, ini minus 6 dikali 0 berapa Minus ini? minusan kan sama dengan 0, Kak. 0 ya. Jadi kalau kita masukin X-nya minus 6, hasilnya tetap 0. Jadi 0. Ya, jadi yang ini X-nya itu bisa minus 6, ini minus 6, atau X1-nya itu bisa 0 ya. Yang ini 0 ya. gitu ya. Biar hasilnya sama-sama dengan 0 0. gitu. Oke, Radit? Paham ya? Oke, Kak. Paham. Oke, gitu ya. Nah, sekarang misalkan lagi eh atau kalau misalkan aku punya ini ya, misalkan contohnya misalkan 2x kuadrat 2x kuadrat terus 9x coba ya sama dengan 0 x gitu. 0. Nah, ini juga sama ya. Bisa Iya, kita Kak. apakan faktor? Dikeluarin dulu x-nya. Betul, dikeluarin x-nya ya. Keluarin x-nya Iya, x kuadrat atau x doang? yang x doang, Kak. X doang ya. Iya, Gitu. Jadi kita cari yang paling kecilnya ya. betul. Gitu. Berarti Paling kecil. x dalam kurung Dalam kurung berarti 2x kuadrat dibagi ya, Kak? 2x kuadrat dibagi x jadi berapa? Dibagi x. Berarti tinggal dicoret aja ya? Betul, dicoret x-nya ya. Tapi itu kan Iya, kuadrat ya. Berarti iya, jadi Kak. sisa berapa? Berarti tinggal sisa ntar, Kak. Bentarnya x kuadrat dibagi X x. kuadrat x. Jadi kira-kira sisanya berapa? Itu berarti x-nya dicoret aja ya, Kak? X-nya coret sama Yang atas. yang atas. Jadi habis X-nya. Enggak ya, Kak. Soalnya kan kuadrat ya. Betul, kuadrat ya. Jadi Iya. nanti bisa aja kamu tulis gini. Coret yang bawah dengan yang pangkatnya aja ya. Oh ya, pangkatnya. Ya, Kak. Pangkatnya aja yang coret ya. Karena yang hilang Iya, itu pangkatnya. Pangkatnya jadi pangkat 1. Ya. pangkat 1. X pangkat 1 berarti 2x pangkat 1 atau 2x kan sisanya ya. 2x. Ya, tinggal 2x aja. Jadi 2x kuadrat dibagi dengan x itu tinggal sisa 2x ya. 2x. Ya. Jadi kuadratnya 2x. sekarang udah hilang. Udah Nah, hilang. dikurangi Dikurangi. berapa? Dikurangi 9, Kak. Dikurangi 9 ya. Sama dengan 0. 0. Berarti karena ini harus 0 kan ya? Yang ini Iya, harus 0 dan yang ini satu kesatuan ini harus 0 ya. 0. Berarti kita cari x-nya ada 2 kemungkinan ya. X Iya, yang bagian sini nilainya harus berapa? harus Yang 0. bagian kiri harus 0. Berarti ketemu nilainya x harus sama dengan 0 ya. Atau x-nya sama dengan berapa? Atau yang mana nih? Yang harus sama dengan 0? Yang keduanya? Iya, Kak, yang keduanya. Yang 2x min 9 itu harus sama dengan 0 ya, Darit ya? Iya, Kak, betul. Berarti 2x dikurangi 9 itu harus sama dengan 0 ya, 0. gitu. Ya, Ya. Berapa cara dapetin nilai x-nya? Jadi harus nilai x sama dengan berapa? berarti Pertama harus diapain dulu?
Yang min 9 Sama kita pindahin dulu ya. dipindahin, betul Kak. Pindahin ya, berarti oh ya, jangan dulu yang 2-nya jangan dulu pindahin ya. Tapi Oh, pindahin dulu yang ini, yang min 9-nya ya. yang 9. Oh ya. Min 9-nya. Berarti 2x Dua sama dengan x sama dengan 0 ditambah 9 ya. atau sama dengan 9 aja Kak. 9 aja ya gitu. Iya. Berarti x ya. Nah, baru di duanya dipindah Kak. Berarti Betul. Jadi 9 dikurang 9. 2. Oh, Dibagi bukan eh dibagi iya. ya. Iya Kak. Karena ini kan Lupa. perkalian ya. Iya, 2 dikali. dikali 2 dikali dengan x. Jadi kalau misalkan dia mau pindah, dia pindahnya ke bawah, bukan lagi dikurang ya. Oke, Radit? Ya Kak. Oke Kak. Oke ya. Jadi dia pindahnya ke bawah jadi per Ya, per 2 per 2. gitu ya. Jadi x-nya sama dengan 9 per 2 ya. Per 2. Ya. Atau x-nya sama dengan 0. Jadi ada dua 0. kemungkinan x-nya, yaitu x sama dengan, oh ya, ini simbol atau ya. Jadi Oh ya nanti Kak. bisa kamu sebut x sama dengan 0 0 atau 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 bisa ditulis atau kamu singkat sebagai ini, langsung apa namanya, atau gini gitu ya. Jadi ya. kayak huruf V tapi kecil bentuknya ya. Iya. Jadi nanti di matematika simbol V yang kecil itu disebutnya atau ya gitu. Ya Kak. Oke. Jadi Oke. biar lebih singkat aja disebutnya kayak garis garis V gitu ya. Iya. Jadi ada dua kemungkinan x-nya. X-nya 0 atau x-nya sama dengan 0 9 per atau 2 ya. 2. Berarti penyelesaiannya penyelesaiannya itu x sama dengan 0 atau 0 x sama atau dengan X 9 sama per 9 2 2. gitu ya. Oke. Oke Kak. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada Kak. Ya. Oke. Nah, Oh, itu berarti jadi itu kenapa? hasilnya ya Kak? Hasilnya itu ada Oh, dua. iya. Iya. Karena dia persamaan kuadrat, pangkatnya kan 2 ya. Iya. Pangkatnya 2 ya. Kalau di linear itu x-nya cuma 1. Jadi x sama dengan 5 gitu ya. Kalau di persamaan Iya Kak. kuadrat itu x-nya itu ada 2 karena pangkatnya itu 2 gitu. Iya. Nanti kalau misalkan ada pangkatnya 3, x pangkat 3 nanti ya itu di polinomial, berarti x-nya, kemungkinan x-nya itu ada 3, x sama dengan berapa, x sama dengan berapa, dan x-nya sama dengan berapa. Jadi jumlah kemungkinan nilai x-nya tergantung sama pangkatnya. Oke? Iya. Oke. Gitu. Kalau x-nya pangkat 4, berarti nanti kemungkinan x-nya ada berapa? Ada 4 ya Kak. Ada 4 ya. Jadi selalu kalau misalkan persamaan kuadrat itu x-nya itu karena pangkatnya 2 berarti dia ada dua apa ya? Dua penyelesaian gitu ya. Iya Kak. Dihubungkan dengan tanda atau ya biasanya ya. X sama Iya. dengan 0 Atau atau X sama dengan 9 per 1 2. per 2. Gitu, Radit. Oke? Ada yang mau Oke ditanyakan Kak. lagi? Nggak ada Kak. Ini berarti Ya. baru tipe 1 ya? Ya, tipe 1. Ada 4 tipe kalau Iya, ada pembaktoran. 4 tipe. Ya, gitu. Tipe pertama itu C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita ke tipe 2 ya. Tipe 2. Tipe 2. Itu tipe 2 itu nilai si B-nya itu sama dengan 0 ya. 0. B-nya sama dengan 0. 0. Kalau B-nya sama dengan 0 nanti jadi gimana? Kalau ini B-nya sama dengan 0. nah berarti jadi AX kuadrat ditambah C doang Kak. Betul. AX kuadrat ditambah C doang ya Tambah C. sama dengan 0 Iya. ya. Berarti nanti Ya. jadinya AX kuadrat ditambah C sama dengan 0 ya. 0. AX Ya. kuadrat Kuadrat ditambah tambah C ya C. sama dengan Ya. Sama 0 dengan 0. ya gitu. Tapi ini ada syaratnya nih. C-nya itu harus kurang dari 0 Kurang gitu lebih. ya. Nah, Kurang iya dari Kak. 0. Artinya kurang dari 0 apa? Artinya harus negatif ya. Negatif. C-nya itu harus Ya. negatif gitu. Kenapa? Nanti aku jelasin ya setelah kita Ya ke Kak. contoh soal ya. Nah, nanti ini solusinya gimana? Solusinya Terus ini.
Solusinya menggunakan prinsip aljabar, yaitu prinsip yang ini. Mungkin kamu pernah dengar kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya gimana? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti kayak dipisah gitu ya, Kak? Jadi ada, mungkin aku pernah jelasin ya waktu itu ya, atau belum? A kuadrat min B kuadrat. Oh ya, yang di awal, Kak. Ya, yang di awal, mungkin di awal-awal gitu ya aku pernah ajarin ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada A kuadrat min B kuadrat minus B kuadrat itu nanti jadi minus B Radit. Oke? Oke. A min B kali A Iya. plus B aja nanti kalikan ya untuk membuktikannya ya. A dikali A jadi gimana? Kali A jadi A, Kak. Jadi A kuadrat ya. A kuadrat, betul. A A kuadrat. kuadrat. Lalu selanjutnya yang mana? Betul. Ya, A dikali B ya. Oh iya, A dikali B. A dikali B. Berarti A dikali B berarti plus AB kan ya? Plus AB. Plus AB. Min B dikali A kan sekarang? Betul. Min B dikali Betul. A. Berarti min apa? Min A. Min AB juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya iya, minus B dikali A itu min BA. Min AB juga AB. Min B dikali jadi minus ya. iya, Kak, betul jadi minus. Putus-putus ya Radit ya? Iya, Kak, Atau putus lagi. Aduh, gimana ya? Ya. Kira-kira putus di mana ya? Nggak tahu di sini kakaknya juga putus, Kak. Soalnya aku juga dengarnya Radit putus juga. Nah, ini udah mulai lancar. Oke ya. Ntar bilang aja kalau misalkan putus. Kak ini putus ya. Ya, Kak. Oke ya. Nah sekarang minus B dikali B. Berarti jadi min B kuadrat, Kak. Min B kuadrat ya. Ada yang bisa dicoret nggak dari sini? Ada. Yang mana? Yang AB-nya ya? Yang AB. Karena yang tadi yang aku bilang ya. Kalau misalkan ada sesuatu dikurangi sama sesuatu. Itu habis ya. Habis Ya, ini. Karena saling menghabisi ya. Berarti jadi tinggal sisa A kuadrat. A kuadrat. A kuadrat sisanya? Dikurang B kuadrat. Dikurang B kuadrat. Dari mana A kuadrat min B kuadrat? Yang ini ya. A min B dikali A plus B ya. Jadi sama ya. Betul. Jadi sama kayak yang awal. Yaitu A kuadrat min B kuadrat ya. Oke? Jadi kita menggunakan itu ya. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat. Itu bisa kita gunakan A min B dikali A plus B gitu ya. Oke? Iya. Oke. Nah, contohnya gimana? Contohnya ya. Kita ke contoh. Contohnya misalkan aku punya X kuadrat min 9. Min 9 sama dengan 0. Berapa nilai X-nya? Ya. Ini udah ngebentuk. Ini belum? A kuadrat min B kuadrat. Udah ngebentuk belum? Belum, Kak. Belum ya. Berarti gimana caranya? Tapi A-nya udah ya. A-nya itu udah bentuk kuadrat. Tapi 9-nya? Belum. Belum. Kira-kira tahu nggak, Radit? Nilai 9 itu berapa kalau dikuadratin? Kuadratin berarti. Oh, bukan 9 dikuadratin ya. Maksudnya 9 itu sama dengan berapa kuadrat? 3 ya, Kak? Betul, 3 ya. Jadi 9 itu bisa kita tulis sebagai
9 yang 3 dikuadratkan ya. 3 dikuadratkan ya. Oke. Nah, sekarang udah ngebentuk A kuadrat min B kuadrat belum? Sudah, Kak. Sudah. Kalau udah ngebentuk A kuadrat min B kuadrat, bisa kita ubah ke bentuk mana? Yang prinsip aljabar tadi ya? Iya, yaitu kita ubah ke A kuadrat dikurang B kuadrat. kita bisa gunakan A kuadrat min B kuadrat menjadi A minus B dikali A minus B kali A plus B. Betul, Radit. Ya, jadi ini anggap aja sebagai X-nya itu sebagai A-nya, 3 ini sebagai B-nya ya. Jadi artinya A kuadrat min B kuadrat kita bisa pakai ini A kuadrat min B kuadrat. Kita bisa ganti sebagai A minus B dikali A plus B ya. Jadi kita bisa gunakan itu ya. Jadi sekarang udah ada dalam kurung kan ya Radit ya? Yang dalam kurung. Kalau dalam kurung itu kan artinya kita memfaktorkan ya, memfaktorkan. Ya. Berarti karena ini A-nya itu X, B-nya itu 3, berarti gimana cara kita masukin ke sininya? Berarti yang pertama tuh X dikurang 3 ya, Kak? X dikurang 3 dikali? Dikali X ditambah 3. X ditambah 3 ya, sama dengan 0. Nah, kita udah punya nih X minus 3 dikali X plus 3 ya. Yang ininya sebagai 0, yang ininya 0, yang kanannya 0 kan ya? Nah, gitu ya. Berarti bisa yang bagian, oh ya ini perkaliannya di tengah ya. Ini ada perkalian di tengahnya, gitu ya. Jadi 0 dikali sesuatu sama dengan 0, sesuatu dikali 0 sama dengan 0 gitu ya bacanya ya. Jadi bisa aja yang X minus 3 ini sama dengan 0, berarti gimana nulisnya? Ya udah tulis aja X minus 3 itu harus sama dengan 0 ya. Atau X plus 3 itu sama dengan 0. Sama dengan 0, betul. Kita kerjakan satu-satu ya untuk mencari nilai X-nya. Kalau ada X minus 3 sama dengan 0, berarti X-nya berapa, Radit? Berarti tinggal dipindahin aja, Kak. Jadinya X sama dengan 3 ya. Atau X sama dengan berapa? X sama dengan min 3, Kak. Minus 3 gitu ya. Jadi solusinya adalah yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 3 gitu ya. Oke, Radit, paham ya untuk kalau misalkan ada yang B-nya itu sama dengan 0, berarti kan tinggal sisa, oh ya, tadi kan aku bilang ya, C-nya harus lebih kurang dari 0 ya? Iya. C-nya itu yang bagian ini ya. Kenapa harus kurang dari 0 atau harus negatif? Karena rumus yang bisa kita pakai apa? Kalau C-nya positif, kan jadinya X kuadrat A kuadrat plus B kuadrat ya. Kalau ini positif ya. Kalau misalkan positif, kalau tadi negatif, itu kan bisa kita pakai ada rumus A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi si B-nya itu harus negatif. Tapi kalau misalkan ada nggak rumus untuk A kuadrat plus B kuadrat? Nggak ada ya, Kak? Nggak ada, betul. Jadi adanya cuman A kuadrat min B kuadrat ya. Makanya ini nggak bisa C-nya itu nggak boleh positif ya. Jadi nanti kalau misalkan positif itu nggak bisa kita kerjain gitu ya. Jadi harus C-nya itu harus negatif. Jadi ya sebenarnya C-nya harus negatif sih, Radit. Biar kita bisa nyesuaiin sama rumus yang ini gitu. Oke? Oke, Kak. Oke Berarti ya. tipe kedua itu rumusnya yang itu ya, Kak? Yang prinsip aljabar ya? Ya, prinsip aljabar ini ya. Kita nggak bisa pakai keluarin gitu ya. Kita nggak bisa ngeluarin karena ada yang sama nggak? Nggak ada, Kak? Nggak ada ya. Tapi kita bisa menggunakan prinsip aljabar yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A minus B dikali A plus B. Gitu, betul ya. Oke? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Ya. Oke. Ntar. Segitu dulu ya berarti ya? Iya, Kak. Oke, mungkin aku mau kasih
apa namanya, PR-nya ke kamu ya. Satu soal Boleh, aja. Kak. Untuk yang apa namanya? Tipe 2 ya. Tipe 2. Tipe 2. Kalau 2 Eh, boleh. Jadi tipe apa? 1 1, tipe 2-nya 1. Oh, boleh. Sebenarnya nanti ini aku Ya. kirim juga ya. Jadi nanti kamu Oke, bisa Kak. kerjain. Ya. Cuman aku kasih tambahan aja ya, misalkan. Ya. Eh, berapa ya? Misalkan 9x kuadrat misalkan Kuadrat. dikurangi 25 sama Ini. dengan 0. Ini yang No. yang pakai sifat yang pertama ya. Iya. Sorry. Eh tipe yang kedua ya ini ya. Kedua ya. Ini Betul, tipe betul. yang Kan kedua. cuma 1 S-nya. Tipe 1 misalkan tipe 1 misalkan hmm, 5x kuadrat Kuadrat. dikurang apa ya? Dikurangi 2x gini aja deh ya, sama dengan 0 No. gitu ya. Oke. Oke, Ya. gitu. Nah, cuma nanti ini aku kirim juga ya buat nanti kedepannya kita akan bahas ini nanti ya. Siap, Oke. Kak. Oke. Ini Besok kalau les lagi bisa nggak, Kak? bisa jam berapa? Malam bisa, Kak? Malam jam 8 paling. Kalau Jam mau berapa? sebelum jam 8 paling jam 4 atau jam 5 gitu. Jam 8 aja Soalnya deh. ya, Jam jam 8 8. ya. Oke. Ya. Oke, Radit. Kasih ya. Iya. Oke, Kak. Oke. Oke. Segitu ya, Radit ya. Ya, Kak. Oke. Dadah, Radit. Ya, Kak. Oke.